di rumah sebagaimana Anda saksikan pada kesempatan hari ini, siang hari ini ada isu besar-besaran dari tiap-tiap elemen OKP. Karena itu pada kesempatan ini Suara Garut ingin melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada pagi sore. Selamat menyimak dan salam kebajikan. Ya, kami dari keluarga besar Muhammadiyah, gitu kan, seluruh elemen di sini bersatu dari mulai pelajar, mahasiswa, Aisyah yang notabene organisasi wanita, semuanya bersatu dalam Muhammadiyah menuntut Bupati Aceh Fikri itu harus mundur secara mutlak, gitu kan. Bahkan kita menuntut bukan hanya Ceng Fikri itu mundur, tapi harus diusir dari tanah Garut karena sudah mencemarkan nama Garut dan sudah melecehkan hukum Islam, hukum munakahat, dan sudah melecehkan martabat kaum wanita. Apalagi kami dari Muhammadiyah ini didominasi dari kaum wanita, dari Aisyah merasa tidak terhormat, itu kan, wanita itu disamakan dengan sebuah barang yang apabila rusak harus dikembalikan. Ya, ini saja dari kami. Kepada kaum perempuan, bagaimana tindakan semena-mena Bupati kita terhadap pelecehan? Dia tidak efek pelindungan anak juga terhadap hukum Islam. Juga ya ini kepada Ibu Aisyah, silakan berakhirkan kepada Ibu Aisyah. Ketika Allah membuka aib, itu saja bukti bahwa Aceh AM Fikri bukan hanya satu kali melakukan sebelumnya.
Janjatan membawa surat tagihan Bung, bahwa 3 hari yang lalu Aceh HM Fikri masih nunggak 20 juta bekas minum-minum perempuan di tempat itu. Ini 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu Aceh HM Fikri meninggalkan pub, meninggalkan kafe, meninggalkan dugem dengan menyisakan utang 20 juta. Ini 3 hari yang lalu. Bahwa kami menyatakan kami tidak ingin dipimpin oleh bupati yang biasa narkoba. Makanya tidak heran kalau Aceh HM Fikri melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, luar moral dan etika sebagai masyarakat Kabupaten Garut yang agamis, sebagai masyarakat Kabupaten Garut yang taat dan patuh terhadap agama. Ini bukti nyata. Aceh HM Fikri mengidap penyakit surat 3 ayat 72. Aceh HM Fikri mengidap penyakit surat 3 ayat 72. Kalau di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bawa Al-Quran, saya akan baca di surat 3 ayat 72. Yang secara artinya ini kalau saya salah maaf, dia memutar-mutarkan lidah, menyampaikan sesuatu seolah-olah itu dari Al-Quran, seolah-olah dari kitab, padahal dia tahu bahwa itu keluar dari kitab. Itulah kelakuan Aceh HM Fikri. Ini sudah jelas bahwa hari ini pesantren para ulama sudah direndahkan oleh bupati SAD Aceh HM Fikri. Sudah ada lebih. Aceh HM Fikri SAD bukan sarjana agama. Sudah ada. Konsentrasi dulu. Saya akan sampaikan beberapa hal menyangkut kinerja Bupati Garut yang akhirnya apa adalah ekses besarnya adalah masyarakat Garut, dan kali ini untuk Bupati Garut hari ini untuk menstabilkan ekonomi, menstabilkan masyarakat Garut dan meminta kepada BPSD untuk segera bersikap dan meminta Mendagri untuk segera memberikan sanksi yang seberat-beratnya untuk menstabilkan masyarakat mahasiswa. Ya, hidup mahasiswa. Ya, sekian ini dari keluarga besar Muhammadiyah. Sekali lagi kami dari keluarga Muhammadiyah menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada tujuan politis karena yang sudah dilakukan oleh Bapak Aceh Fikri sudah melecehkan hukum Islam. Betul. Pernikahan. Tidak ada namanya nikah siri. Betul. Apapun pejabat yang melakukan nikah siri itu tidak boleh karena merugikan pihak perempuan. Setuju. Silakan saja poligami, tapi tidak boleh mengatasnamakan nikah siri. Tidak ada dalam nikah siri dalam Islam. Kedua, beliau sudah melanggar peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan juga. Bagaimana seorang pejabat kalau mau nikah lagi itu ada peraturan pemerintah. Sekali lagi, kami dari keluarga besar Muhammadiyah dalam rangka menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena seorang bupati sebagai panutan, kepala pemerintahan dan kepala masyarakat, kita sebagai warga Garut sudah dipermalukan oleh semua se-Indonesia, bahkan seluruh dunia sudah melihat bagaimana dia tidak punya etika, malahan membela diri, bukan meminta maaf. Mungkin itulah kami dari keluarga besar Muhammadiyah menyatakan bahwa sekarang harus mendesak pimpinan DPRD beserta anggotanya harus melaksanakan rapat paripurna. Sekali lagi, rapat paripurna istimewa
karena sudah meresahkan masyarakat Garut, melanggar etika dan peraturan yang dia lakukan tatkala dia sumpah jabatan sebagai Bupati Garut. Sekian, kita lanjutkan kepada gedung DPRD. Rakyat bersatu, Tribun hidup mahasiswa bersatu. Kawan saksi dari saya supaya melakukan pemungutan suara. Saksi dari saya supaya melakukan pemungutan suara. Masih nunggak 20 juta yang terimanya saya kemarin cek sim kuring lawan hubungannya lagi ke kuring kamu lagi kumpul ke kuring menurut kumpulkan koin dan sangat prihatin berapa perempuan yang dibawa ke Amnes 4 orang. Demi Allah, saya sendiri yang terima informasi penagihan dari Amnes. Kalau ini dibiarkan, generasinya hancur. Kita satu malam hampir habis 250 juta. Nikahin artis saja tidak segitu. Artinya sering memenuhi artis. Ini harus disomasi oleh artis, karena artis tidak dilecehkan oleh Cengki betul. Saya tidak mengatakan itu hanya dipelintir oleh media, rekan-rekan media. Saya dukung untuk melakukan tindakan hukum terhadap Cengki. Ini yang menjadi permasalahan yang terus dipelintir oleh Cengki. Di sana tidak terjadi perkawinan, yang ada hanya sebuah peristiwa. Tetapi ketika ditanya menceraikan, iya. Dibilang kawin, nggak mau. Apa ini namanya seperti ini? Yang jelas, saudara-saudara sudah tahu, dan oplas yang terbesar. Dalam kesempatan ini, pertama saya hadirkan kepada rekan-rekan media yang sudah berani membawa dan tidak mau dibayar. Yang kedua, kepada rekan-rekan saya, keluarga saya, PNI terhadap aparat prostitusi. Kita tahu pejuang perempuan, era Kartini, Bupati mengapikan itu. Kita tahu pejuang perempuan, Dewi Sartika, Bupati mengapikan itu. Kita tahu perjuangan Cukmadi, Bupati mengapikan itu. Saudara-saudaraku sekalian, para petinggi bangsa ini sudah menegaskan sejak awal bahwa pemilik sah, pewaris sah kedaulatan bangsa ini ada di tangan rakyat. Dan siapa yang disebut rakyat? Yang disebut rakyat ada dua hal, kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Saya mengatasnamakan kaum perempuan hari ini bahwa perempuan jangan mau diperjuangkan, apalagi dilecehkan oleh sosok seorang pemimpin. Saudara-saudaraku sekalian, betapa besar jasa-jasa sosok seorang perempuan terhadap tatanan negeri ini. Kita paham bagaimana perjuangan era Kartini perjuangan bangsa ini merdeka. Kita paham bagaimana Cukmadi kemudian diintimidasi untuk memperjuangkan kebebasan bangsa ini. Kita paham bagaimana jerih payah kemudian memperjuangkan bangsa ini. Saya ingin memandangkan satu buah lagu yang ini bisa menjadi pemicu spirit saudara-saudara. Kulihat ibu Pertiwi senang suka hati. Lengkap semuanya. Air matanya berlin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari tidak mengakuinya Bupati Kabupaten Garut untuk berkantor lagi. Setuju? Sekali lagi, hari ini adalah hari penguatan masyarakat Bupati Garut tidak diakui sebagai bupati. Setuju? Jelas dengan jelas. Terima kasih kepada rekan-rekan apresiasi kepada mahasiswa yang adalah bupati. Sekali lagi, kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada rekan-rekan aktivis, saya dari masyarakat Jakarta mewakili bahwa hari ini tidak mengakui adanya bupati. Kepada KPA juga, tolong turun. Kepada Bapak Polisi, izinkanlah kami untuk masuk ke arena sana ke dalam, tidak akan anarkis. Sekali lagi kepada rekan-rekan kita petugas, kami tidak akan anarkis. Tetapi kalau caranya begini, wah tidak tahu ini. Sekali lagi kepada keamanan, ini juga kita Mudah-mudahan di sini saya dapat ilmu sedikit, dapat pengalaman sedikit. Siapa tahu besok saya mati, Pak, aliran apa lo masih ngalir buat saya, kita nggak pernah tahu kok. Saya mohon maaf, siapa di ruangan ini yang menjamin besok masih bisa hidup? Ada nggak coba angkat tangan yang besok menjamin? Ada. Nggak ada, Pak. Nabi Muhammad bilang detik ini hak Anda. Detik berikut masih rahasia Allah. Saya nggak yakin bisa sampai rumah hari ini. Tapi kita yakin besok itu optimis. Besok itu akan ada hari kita. Nah, optimisme ini jangan sampai tercederai. Mohon maaf sekali lagi. Yang tahu demi rakyat atau tidak rakyat hanya hati kita dan Allah, nanti kuburan yang akan menjawab. Nah, sekarang biarkan Pak Ketua dengan cara beliau, dengan aturan beliau, mungkin nyampaikan dulu ke masyarakat yang di depan. Kasihan kalau hujan kan, kasihan juga nanti masyarakatnya. Kita sian apa di sini, Pak? Kehujanan. Yang di luar kasihan kehujanan rakyat kecil itu. Nanti Pak Bupati, Pak Ketua bikin list, time planner, timetable, sampai di mana hari ini kita kawal rame-rame termasuk saya. Saya nggak ada kepentingan, Pak. Saya datang ke sini bukan dipilih rakyat, saya diperintahkan untuk menjaga Garut. Saya berhasil karena apa? Ya karena Jadi udah ini intinya kita Pak, supaya ini lagi intinya kita bupati dibekukan dah sama ya. Cuma langkah DPRD kita
menyatakan bahwa kita akan memproses dengan langsung ke Pikatan Pansus, dan ini malam sudah diputuskan. Kalau Buat rakyat mah nggak ada dosanya. hasil diskusi barisan ini berlanjut dari beberapa agenda yang telah dilakukan oleh DPRD. Di satu sisi saya secara pribadi dan lembaga DPRD ikut prihatin atas kejadian yang saat ini. Kita yang kemarin langkah DPRD sudah disampaikan. Yang pertama, saya dan lembaga DPRD menyarankan bahwa tetap roda pemerintahan harus berjalan. Yang kedua, bahwa kondusivitas harus tetap terjaga, bahwa kita diangkat dan tidak ada presi-presi yang lain. Akhirnya kemarin kita secara resmi menerima aspirasi dari semua elemen tokoh masyarakat dengan mengatasnamakan Komite Penyelamat Kabupaten Garut bernama Resolusi Limbangan. Ini pun kita langsung tanggapi, kita langsung adakan satu action dari DPRD. Yang pertama, kita membagikan semua dan hasil rapim tadi malam. Hasil rapim malam dan barusan saya sampaikan kepada pendengar semua. Yang pertama, bahwa DPRD akan secepatnya memproses permasalahan ini dengan membuat yang kedua, DPRD akan secepatnya mengundang atau memanggil bupati. Ketiga, bahwa DPRD akan berkonsultasi kepada Muda, provinsi dan pusat. Itu yang kita sepakati dan semua kami minta elemen-elemen percayakan dan kawal kita bersama-sama supaya tidak ada beruang track dalam aturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Maka kami juga meminta bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan persepsi lagi di antara masyarakat yang akhirnya merugikan kita semua Kabupaten Garut. Yang kita sampaikan hasil keputusan pertemuan dengan elemen dan mari kita kawal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merasa nggak cinta Garut, angkat tangan.